Oke, kembali lagi di Make It Smart. Di video kali ini kita akan bahas tentang ranking satu itu bukan patokan untuk sukses, atau bisa dikatakan jadi orang pintar itu bukan patokan sukses. Itu hanya membuka kesempatan lebih besar aja sebetulnya. Dan gua bakal buktiin kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi faktor why-nya seperti apa. Nah, gue udah bawa bukti. Dan disclaimer, di sini gue bukan bermaksud untuk sombong ataupun ria ya. Dan ini cuman untuk keperluan konten dan edukasi aja, oke? Jadi jangan hate speech di komen ya. Sorry. Oke. Nah, di sini gue bakal kasih tahu satu persatu dari mulai gue SD gitu kan, dan apa aja yang gue pernah achieve gitu selama hidup gue ini ya. Gue kumpulin gitu. Nah, jadi ini kurang lebih ya, ada beberapa piagam, kurang lebih ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 kurang lebih ya, Nah, ini semuanya ini tentang piagam ranking doang gitu kan. Kayak ini ranking 3 nih, terus ini peringkat kedua, terus ini peringkat ke satu gitu. Lihat guys, ini peringkat ketiga, terus ini kedua, buat naik turun juga sih. Terus ini kedua, ini ke satu nih, kelihatan kan? Terus kelihatan deh, ini ke satu lagi ya, bisa lihat guys, ya. Ini hampir semuanya kurang lebih kayak gitu deh ya, penghargaan anak SD gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Terus ya alhamdulillah gue sampai berlanjut ke SMK juga ya. SMK juga gitu kan prestasi gue, cuman di SMP gue ada dokumennya, emang gak dicantumin sih kalau di SMP itu. Nah, ini sampai SMK ya, bisa dilihat salah satunya gitu kan, prestasi gue ini peringkat satu gitu kan. Jadi apa yang spesial gitu kan untuk menurut gue gitu kan, karena mungkin ada achieve ya. Kalau kita yang belum pernah achieve gitu kan, mungkin ada rasa yang wah luar biasa gitu. Terus di sini ada juga sertifikasi atau sertifikat menjadi peserta gitu kan, segala macam yang emang gue ikutin juga gitu kan di luar akademik. By the way, ini ada tes IQ ya, gue di atas rata-rata juga, alhamdulillah gitu kan. Terus mana lagi nih, ini sertifikasi peserta, lalu ini juga pramuka buat sertifikat. Nah, lagi ini banyak, ini mah basic lah ya, kalau yang ada di sekolah-sekolah selalu ada kalau misalnya orientasi sekolah. Terus mungkin yang kepake itu di sini ada juga apa nih, sertifikat Saka Taruna Bumi Pramuka. Di sini gua jadi ketua pramuka dan rohis juga nih, ada sertifikatnya. Terus ini tes IQ lagi, berapa kali gue ini ada tes IQ lagi, ini bisa dilihat di atas rata-rata ya gitu kan. Terus apa lagi nih, kebanyakan anjir. Nah, ini ada piagam penghargaan Pramuka Jawa Barat nih, Sakran Saka ya, itu kegiatan lah. Nah, mungkin yang berguna ini cuma 3 ini sih menurut gua ya, cuma 3 ini gua tunjukin kenapa itu berguna gitu ya. Yang pertama, ini ada latihan dasar kepemimpinan. Di sini kayak dikasih tahu gitu kan, basic-basic kepemimpinan, leadership seperti apa gitu kan. Kayak misalnya nih, ada dinamika kelompok, motivasi organisasi, teori kepemimpinan, manajemen organisasi, pola dan mekanisme pembinaan gitu kan. Banyak lah poinnya nih. Ini ada nilainya gitu. Nah, ini mungkin kepake sampai sekarang dan emang gue dapat ilmunya dari sana. Terus ini ada materi apa nih? Oh, ini gue ikut pelatihan P3K waktu itu nih. Kayak bantuan hidup dasar, pertolongan pertama pada gangguan lokal. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan materi pelatihan P3K nih, ada gini di belakangnya nih. Kayak gitu ya. Nah, ini jadi gue udah bisa untuk orang awam ya. Sudah disertifikasi sama dengan PT Mitra Samsung Nusantara gitu kan. Nih, bisa dilihat guys. Ya, nama gue gitu kan. Dan yang paling berefek di hidup gue untuk sekarang ya, dan juga gue ucapkan terima kasih juga ke agensi ini yang emang ngasih kesempatan gue untuk berkembang, dan sampai sekarang gue bisa bangun studio segala macam tuh dari ini ya. Dan gue bahas kenapa ini jadi penentu hidup gue, dan sekarang alhamdulillah gue bisa kebeli motor, terus bikin studio segala macam dari sini ya. Dan ini tuh soft skill ya. Oke, gue lanjut sebentar ya.
Jadi ini tuh by the way ini tuh sertifikasi graphic designer kayak gitu. Gua magang kurang lebih 4 bulan 5 bulan gitu ya, gue lupa. Cuman ini sertifikasinya kurang lebih kayak gini. Gue sebagai graphic designer gitu untuk Youth Talent Development Program batch 1 gitu. Batch 1, congratulations on your accomplishment. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan kenapa yang terakhir itu yang paling berguna ya? Ya karena emang faktanya seperti itu. Jadi ranking 1 dari SD sampai SMA itu nggak guna ketika emang lu gak punya skill gitu ya. Ketika lu gak punya hal yang bisa dijual kepada dunia kerja, ke industri atau keperluan-keperluan industri. Kalau gua mungkin industri kreatif ya, mungkin masih banyak industri yang lain gitu kan. Skillnya juga harus seperti apa gitu kan. Ya kalau misalnya emang lu mau bekerja ya lu harus memenuhi standarisasi tersebut gitu. Ya walaupun gua waktu itu ke sana ke magang itu benar-benar dari nol sampai ya sekarang mungkin paham basic-basicnya gitu kan, sedikit paham gitu. Nah jadi apa sih gua maksudnya untuk menunjukkan hal-hal yang tadi gitu kan. Gua pengen ngasih tahu aja bahwa pada para orang tua nih, gua mentionnya para orang tua ya, karena emang gua ngerasain ini dan gue pengen share ke kalian gitu bahwa anak itu gak bisa menjadi apa yang kalian harapkan gitu kan, menjadi sesuai yang kalian harapkan dengan ekspektasi setinggi langit, itu gak bisa gitu. Nah jadi kita akan bahas mungkin di sini ada 2 segmen ya teman-teman, jadi nggak terlalu panjang juga videonya ya. Langsung aja tanpa lama-lama lagi kita masuk ke segmen yang pertama. Oke. Kalau pintar apakah sukses? Gitu. Ya sebetulnya jangan jauh-jauh. Mungkin gue di umur 21 tahun belum sukses ya. Dan gue gak ngeklaim gue pintar. Cuman ya tadi mungkin lah lu bisa nyimpulin aja ya. Gue pintar sih enggak. Karena memang pertama ya gue gak kaya, gue gak sukses juga ya. Privilege ya seadanya gitu kan. Ya segininya ya semuanya alhamdulillah kerja sendiri gitu kan. Dengan usaha-usaha yang kayak tadi ikut magang segala macam kayak gitu. Ini tuh di luar kecerdasan ataupun ranking-ranking yang tadi gitu, akademik intinya. Itu gak ada sama sekali pengaruhnya gitu yang gua alamin sekarang ya. Jadi yang gua alamin sekarang tuh ya ketika gua magang gua dapet skill, terus gua memberanikan diri untuk menjual skill itu, dan akhirnya gua dapat kerja dan bisa ya dapat cuan lah kayak gitu. Dan mikir kok gak guna ya gue ambisi gitu kan, jadi seorang pelajar yang baik, teladan, dan juga memberikan kontribusi untuk sekolah yang luar biasa gitu kan. Tapi dengan ya ketika gue keluar gue gak jadi apa-apa gitu kan. Dan ini bukan gue aja, ternyata banyak gitu kan, banyak sekali orang-orang yang seperti ini juga gitu. Dan teman-teman gue juga kayak gitu, yang ya pintar mungkin ranking 1 bahkan sampai bisa ketua OSIS, ketua MPK atau apapun itu. Ada aja yang sukses tapi gak banyak gitu, 1001 gitu kan. Cuman kebanyakannya ya gini biasa aja gitu, jadi apa-apa gitu kan. Ya bukan gua ngejudge tapi emang fakta membuktikannya seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalnya emang ada ya silahkan komen. Kalau di kampung kalian kayak gitu juga yang sama mungkin yang relate juga boleh aja langsung komen. Oke. Balik lagi ke topik, kenapa kalau pinter apakah sukses? Belum tentu ya. Karena gua testimoninya, gua tadi berapa kali bilang kesuksesan itu balik lagi yang pertama dari doa ya, dari takdir kita sendiri ya. Terus dengan usaha kita. Yang keduanya usaha, tergantung usaha kita. Semua orang ini terlahir dengan pintar, cuman ada pembeda aja, ada yang rajin, ada yang malas. Itu aja sih. Semua orang bisa pintar dengan waktunya, bukan waktunya ya, dengan usahanya, sorry. Jadi semua orang bisa pintar dengan usahanya gitu. Oh ya gak usah ya gimana, semua apa ya namanya teknologi berkembang pesat ya, kalau misalnya kita gak bisa ikut ya ketinggalan gitu kan. Jujur gue sendiri pun gak bisa terlalu mengikuti perkembangan zaman ya, perkembangan zaman yang memang luar biasa lah ya. Sekarang AI di mana-mana kayak gitu. Terus yang perlu kalian pahami ya bahwa di dunia ini kecerdasan itu dibagi beberapa ya yang gue tahu, dan gue research juga ya, dan dapat di detik.com dia ada 9 kecerdasan yang ada di manusia ya. Jadi yang pertama itu kecerdasan logika atau matematika
gitu kan, yang emang identik dengan pemecahan masalah, logikanya yang kuat gitu kan. Orang-orang yang emang suka hitung-hitungan tuh kayak Jeremy Pauline gitu ya. Itu jelas kecerdasannya dengan logika atau matematika. Dan biasanya pekerjaannya seperti apa gitu kan. Kayak ya auditor, akuntan, software engineering gitu kan, yang berhubungan dengan algoritma gitu kan. Dengan logika-logika gitu kan. Intinya ya suka ngitung sih. Terus yang kedua ada kecerdasan linguistik. Ya, ada kecerdasan linguistik. Jadi orang itu baik dalam menyusun kata gitu kan. Jadi biasanya ini kerjaannya itu ya penceramah, motivator, kalau enggak ya trainer gitu kan. Terus jurnalis, pengacara dan masih banyak lagi kayak gitu. Terus ada kecerdasan emosional atau apa ini namanya nih, interpersonal ya teman-teman. Jadi biasanya ini kecerdasan ini tuh pandai merasakan emosi orang lain gitu ya, dan biasanya kerjaan yang cocok itu psikologi gitu kan. Terus apa ya, psikolog, sorry, kalau psikolog itu materinya ya teorinya gitu mungkin. Terus guru, terus kan kayak kerjaan yang berhubungan dengan manajemen, berhubungan dengan masyarakat, kayak gitu-gitu sih, kayak business development gitu kan, public relation gitu kan. Ya kurang lebih yang kayak gitu-gitu ya untuk kecerdasan emosional. Terus ada kecerdasan musikal. Yang suka musik itu termasuk cerdas ya teman-teman. Dan kalian harus paham bahwa kecerdasan itu bukan satu, bukan akademik aja. Ketika teman-teman kalian ada yang suka musik, terus jago nyanyi, dia paham nada, paham ritme gitu kan, bisa dengan suara yang baik, itu dia itu cerdas, dan kecerdasannya itu dikategorikan sebagai kecerdasan musikal gitu. Terus dilanjut kecerdasan visual spasial. Nah, biasanya orang-orang kayak gini tuh pinter banget memvisualisasikan dunia gitu kan, dalam bentuk 3 dimensi, 2 dimensi gitu kan. Dan biasanya ya kerjanya itu orang-orang kayak seniman grafis, apalagi pelukis yang kayak gitu-gitu. Jadi orang yang apa ya, kreativitasnya tinggi dan ya imajinasinya juga tinggi gitu kan. Kayak terus arsitek mungkin bisa masuk juga. Terus ada kecerdasan tubuh kinetik gitu kan, kayak mampu menggunakan fisiknya dengan baik. Ya pasti lo kepikiran langsung ke atlet ya, dan itu emang betul gitu kan, kayak atlet, penari, terus apalagi tuh banyak banget sih, aktor juga bisa masuk ke kecerdasan tubuh gitu kan, karena tubuh itu kinetik tadi ya, karena emang banyak anggota tubuh yang memang harus di apa ya, dikolaborasikan gitu kan dengan acting gitu, apalagi film action tuh itu masuk kecerdasan tubuh juga. Terus ada kecerdasan naturalis gitu kan, jadi kayak mampu memahami alam dengan baik gitu, kayak tahu apa namanya, alam itu seperti apa. Contohnya misalnya bisa meracik ramuan A, B, C, terus membuat makanan dari alam-alam tapi enak gitu kan, dengan naluri dia sendiri gitu. Dan biasanya ahli botani, terus kerjaannya itu ya, terus ahli kelautan gitu kan, terus kayak konselor perkemahan, dan masih banyak lagi sih terkait dengan kecerdasan naturalis gitu. Dan terakhir ada kecerdasan eksistensial gitu kan. Jadi punya kepekaan yang mendalam dengan makna keberadaan manusia. Jadi ya kurang lebih orang-orang yang kayak filsafat gitu kan, filsuf yang emang kadang-kadang kalau gue pribadi ngobrol sama orang-orang yang seperti itu agak pusing juga sih. Tapi dia punya keistimewaan dan itu termasuk kecerdasan eksistensial gitu kan. Biasanya pekerjaannya apa sih? Ya kayak tadi motivator, dan kreator gitu kan, filsuf gitu kan, dan masih banyak lagi gitu kan. Nah, jadi untuk para orang tua nih ya, ini gue agak dukung anak-anak nih ya, maksudnya para siswa gitu kan. Jadi untuk para orang tua harus dipahami bahwa ada banyak sekali kecerdasan di dunia ini gitu kan, yang gak bisa disatukan dalam satu manusia gitu. Yang manusia itu pun anak lo sendiri gitu. Lo berharap semua kecerdasan ini tuh ada di anak lo, itu gak bakal bisa. Mungkin ada di dunia ini 1001 yang seperti itu, tapi kan kemungkinannya 0% mungkin ya untuk ada di anak lo gitu. Gue mohon maaf gitu ya, takutnya kalian kesinggung, tapi itu faktanya seperti itu, 1001 gitu kan, yang mungkin ada diberikan kelebihan ya, yang multiple intelligent gitu kan. Jadi kayak kepintarannya majemuk gitu dan banyak gitu kan. Mungkin itu ada 1001 multi talenta kayak gitu. Dan gimana caranya sebagai orang tua ya mungkin, atau kalian ya yang nantinya berpengaruh terhadap apa tujuan hidup kalian. Nah, ketika kalian bingung juga gitu kan dengan kecerdasan kalian gitu kan, orang tua juga ya pasti
apa ya, orang tua juga ya pasti mengira-ngira dan memberikan rekomendasi yang terbaik menurut dirinya sendiri gitu kan, ketika kalian juga bingung. Makanya kalian sendiri yang harus membuat pilihan itu sendiri gitu kan. Kalian tuh udah masuk kecerdasan yang mana sih gitu kan. Kalian udah kriteria yang mana sih, nanti berkarir di dunia apa sih, industri apa sih gitu. Kalian harus udah tahu sampai ke situ. Dan itu pesan gua gitu kan. Dan ini mungkin ada referensi yang bisa bantu kalian untuk apa ya, lebih ke memberikan tujuan hidup kalian gitu ya. Jadi bisa kalian dengan tes kecerdasan online. Kalau enggak kalian bisa aja searching di Google, sorry, searching di Google ya, multiple intelligence test gitu. Jadi atau tes kecerdasan online gitu. Nah, bisa di riddle.com atau mungkin di akupintar.id atau mungkin di kuiper.com. Itu gratis tanpa biaya apapun ya. Jadi kalian lebih dominan yang mana nih kecerdasannya gitu kan. Ketika kalian udah pilih, kalian bakal bisa menentukan hidup kalian kemana gitu kan. Dan ketika kalian melanjutkan pendidikan juga, misalnya jurusannya, misalnya kalian mau kuliah ke kampus gitu kan, jurusannya udah tahu, entahkah itu akuntansi, apakah itu DKV gitu kan, apakah itu manajemen gitu kan. Kalian udah tahu tujuan kalian mau kemana, karena kalian udah tahu dan paham diri kalian sendiri gitu. Oke, terus kunci suksesnya kayak gimana? Jadi yang pertama tadi, pahami diri kalian dulu, kenali diri kalian dulu, dan mungkin tadi referensinya bisa bantu kalian terkait dengan tes kecerdasan kalian, dan kalian bisa kembangkan. Poin yang keduanya itu kembangkan diri kalian sampai dengan profesional kalau bisa gitu kan. Misalnya kalian tadi kecerdasannya itu musikal, kalian kembangkan itu kecerdasan kalian, kembangkan sampai menjadi misal kalian pengen menjadi musisi sampai jadi musisi terkenal gitu kan, dengan karya-karya kalian, dengan nada-nada yang apa ya, ciamik gitu ya bahasanya ya, yang ciamik buatan kalian sendiri, versi kalian sendiri, sampai dikenal orang gitu kan, sampai itu menjadi hal yang bisa dijual gitu kan. Dan balik lagi ke materi ujung-ujungnya, dan itu bisa jadi faktor kesuksesan. Ketika capital gain udah ditinggiin gitu kan, saving rate udah enak, ya tinggal investasi gitu kan. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih kunci suksesnya, dan achieve the goal aja sih. Ketika sudah paham dan juga sudah proses mengembangkan, tinggal achieve the goal aja gitu. Terus kita masuk ke segmen yang kedua. Gimana sih cara komunikasi siswa kepada orang tua dan sebaliknya gitu kan. Terkait ini, yang pertama, sebagai siswa atau anak kepada orang tua, yang pertama kalian harus punya alasan yang kuat ya. Dan yang kedua harus meyakini orang tua kalian. Itu sih dua poin penting yang emang cara komunikasi yang paling benar gitu kan. Yang pertama, alasan yang kuat. Kenapa? Ketika kalian tidak ada niatan sendiri, ya gimana mau meyakinkan, mau gimana caranya next step gitu kan. Ke poin yang kedua, meyakinkan orang tua. Karena orang tua ketika sudah yakin pasti akan diberi jalan, dan Tuhan pun akan juga memberikan jalan juga buat kalian kayak gitu. Terus buktikan. Dan yang terakhir poinnya buktikan. Itu aja sih, cukup simpel kan. Buktikan dengan pencapaian kalian, dengan achievement kalian, bahwa kalian tidak salah dalam pilihan kalian sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Terus gimana sebaliknya nih, orang tua kepada siswa ataupun anak kalian sendiri gitu kan. Yang pertama, memahami kecerdasan anak. Kalau misalnya kalian mau bikin kirim anak kalian untuk tes, ya silahkan gitu kan. Terus jangan berekspektasi lebih. Poin yang keduanya, anak kalian bukan orang yang sempurna, bukan manusia yang sempurna. Bahkan kalian sendiri juga tahu kalian juga tidak sempurna gitu kan. Jadi jangan berekspektasi lebih, jangan terlalu menekan anak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Jalin komunikasi yang harmoni aja antara orang tua dan anak gitu kan. Dan yang terakhir, anak itu akan hilang pada waktunya gitu kan. Anak itu bukan sepenuhnya milik kalian. Anak itu punya mimpinya sendiri, punya jalan hidupnya sendiri. Tidak bisa semuanya itu diatur. Dan pada akhirnya, apalagi anak cewek itu udah, kalau ketika sudah menikah ya sudah pisah dengan orang tua gitu kan. Beda dengan anak laki-laki yang emang
baktinya itu sampai akhir hayat gitu kan. Tapi tidak akan sedekat waktu dia lajang gitu kan. Jadi itu catatannya, jangan sampai anak kalian menyesal memiliki orang tua seperti kalian, karena ya sering cekcok, berbeda pendapat gitu kan, anak tidak nyaman di rumah gitu kan, berefek ke ya kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan itu awalnya dari siapa? Dari kesadaran orang tua yang memang tidak juga tumbuh gitu kan, bahwa anak itu butuhnya apa gitu. Dan itu kurang lebih pengalaman gue pribadi yang gue share juga. Semoga kalian bermanfaat, dan mohon maaf ketika ada salah kata-kata. Dan kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya kurang lebih ya, kalian berusaha semaksimal mungkin pahami diri kalian dan sukseslah dengan jalan itu gitu ya. Dan untuk para orang tua, intinya support anak apapun itu, karena anak juga tidak ingin memberikan rasa kecewa kepada orang tua ya, kurang lebih kayak gitu. Dan sebelum gua tutup, jangan lupa subscribe ya, dan juga bunyikan loncengnya ya, dan share, komen, dan like ya, biar gue makin semangat memberikan edukasi juga di playlist Make It Smart ya. Dan mungkin kalian juga bisa lihat playlist gue yang lain ya, yang mungkin bisa menghibur kalian atau sedikitnya memberikan wawasan atau insight yang baru untuk kalian. Oke, gue Riko yang undur diri, and thank you.